Halo semua, selamat datang di video kami. Sebelum kita masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Haniel Siraib dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknik Fisika, kelas TFB. Pada video ini, saya berperan sebagai editor, pencari referensi, dan pengisi suara. Saya bertugas untuk mengedit dan mengisi suara video pada bagian refleksi dan kesimpulan. Serta saya juga mencari referensi video dari subjek kami. Kenalin, namaku Ignatius Krisnandaru Prabaswara dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Fisika, kelas B. Peran dan tugas saya itu yang pertama perannya sebagai editor, pencari referensi, dan pengisi suara. Kedua, tugas saya yaitu mengedit dan mengisi suara video bagian 2 dan 3, serta mencari referensi video Avanza. Halo guys, kenalin, gua Ahsan Itapim, biasa dipanggil Sani. Gua dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Fisika, tahun pertama di Universitas Gadjah Mada. Pada kali ini kita dikasih tugas video yang berkaitan dengan mekanika. Terus gue di sini kebagian peran sebagai script writing, editor, sekaligus voice over. Oke, mungkin cukup situ perkenalan gue. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Lauren Jirumeswara dari Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknik Fisika, kelas TFB. Peranku adalah sebagai pengisi suara, editor, dan mencari referensi. Baiklah, tanpa bertele-tele lagi, mari kita masuk ke videonya. Kalau dengar nama Toyota Avanza, pasti langsung kepikiran sama sebutan mobil sejuta umat. Tapi emang benar ya? Jawabannya, ya. Karena hampir semua orang Indonesia pasti pernah naik Avanza. Entah punya sendiri, naik taksi online, mobil rental, atau malah mobil dinas. Akan tetapi, di balik kepopulerannya Avanza, ada satu hal yang sering bikin penasaran. Seberapa aman sih mobil ini kalau sampai kecelakaan? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas fitur-fitur keselamatan yang ada di Avanza, cara kerjanya, hubungannya sama hukum fisika, yaitu impulse dan momentum, sampai di crash test resminya. Jadi siapkan diri kalian, karena kita bakal membahas seru tapi tetap santai. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu sama fitur keselamatan yang ditanam di Toyota Avanza ini. Jadi, jangan kira mobil keluarga ini polos-polos saja. Fiturnya lumayan lengkap loh. Fitur yang pertama yaitu seatbelt dengan pretensioner and force limited. Sabuknya bisa otomatis menegang saat benturan, lalu agak ngentur biar gak bikin dada sesak. Fitur yang kedua yaitu dual SRS airbag. Dua kantung udara di depan buat pengemudi dan penumpang. Yang ketiga adalah fitur ABS plus EBD, alias anti-lock braking system dan electronic brake force distribution. Intinya, biar kalau ngerem mendadak, roda nggak langsung ngunci dan rem terbagi rata. Fitur yang keempat, Vehicle Stability Control atau VSC. Ini buat jaga mobil tetap stabil waktu belok tajam atau jalanan licin. Fitur kelima, Hill Start Assist. Fitur penolong pas ditanjakan, agar mobil ini tidak langsung mundur ketika ditanjakan. Fitur yang terakhir, yaitu GOA Body. Rangka body dengan desain zona remuk, jadi energi benturan diserap sama bagian depan mobil, bukan langsung ke kabin. Nah, fitur-fitur ini ada yang kerjanya buat mencegah kecelakaan, dan ada juga yang fokus melindungi kita kalau kecelakaan nggak bisa dihindari. Sekarang kita bahas cara kerjanya. Bayangin mobil lagi ngebut terus nabrak sesuatu. Pertama, sensor benturan langsung aktif. Seatbelt pretensioner narik sabuk biar badan kita nggak mental ke depan. Tapi tenang, ada force limiter yang ngasih sedikit kelonggaran biar nggak terlalu sesak. Dalam sepersekian detik, airbag langsung mengembang cuma butuh sekitar 0,03 detik. Airbag ini kayak bantal pelindung supaya kepala dan dada nggak langsung kena dashboard atau setir. Lalu ada struktur GOA.
Bagian depan mobil sengaja didesain gampang hancur duluan, karena bagian depan itu berfungsi menyerap energi benturan, supaya kabin tempat kita duduk itu tetap aman. Untuk mencegah tabrakan, ada ABS yang membuat roda nggak ngunci waktu kita mengerem mendadak. Jadi, mobil masih bisa dikendalikan. Ditambah dengan VSC, supaya mobil nggak gampang selip saat belok. Intinya, semua fitur ini kerja bareng. Ada yang bantu kita supaya nggak nabrak, dan ada juga yang ngurangin resiko kalau tabrakan memang nggak bisa dihindari. Sekarang kita hubungkan dengan fisika. Mobil yang jalan punya momentum. Kita ibaratkan dengan massa kali kecepatan. Kalau mobil nabrak, momentum itu hilang jadi nol. Masalahnya, kalau tubuh berhenti terlalu cepat, gaya yang kita rasakan jadi super besar. Misalnya, kita ngebut 50 km per jam, lalu nabrak tembok. Kalau tubuh berhenti hanya dalam 0,01 detik, gaya yang dirasakan bisa sangat besar dan fatal. Nah, disinilah peran seatbelt, airbag, dan crumple zone. Mereka bikin proses berhentinya tubuh jadi lebih lama. Misalnya dari yang 0,01 detik bisa menjadi 0,1 detik atau lebih. Kelihatannya memang sangat kecil, tetapi efeknya itu sangat besar banget. Gaya yang dirasakan tubuh bisa berkurang hingga 10 kali lipat. Intinya, hukum impuls momentum itu seperti ini. Semakin lama waktu perlambatan, semakin kecil pula gaya yang dirasakan tubuh. Dan fitur keselamatan yang ada dalam mobil Avanza bekerja dengan cara memperpanjang waktu perlambatan supaya tubuh kita jauh lebih aman. Oke cuy, sekarang kita masuk ke pembahasan yang menarik nih. Sebenarnya Toyota Avanza udah pernah diuji sama lembaga resmi penguji keselamatan kendaraan di Asia Tenggara. Siapa lagi kalau bukan ASEAN NCAP, tepatnya di tahun 2013. Dan hasilnya bisa dibilang cukup bagus pada zamannya. Yang dimana mobil ini mendapat 4 bintang untuk perlindungan penumpang dewasa dengan skor 12,98 poin dari total 16 poin. Dan untuk perlindungan anak di angka 38%. Fitur keselamatan yang diuji waktu itu masih sangat dasar, cuma dual airbag, seat belt pretensioner, dan struktur bodi GOA yang bisa menyerap energi benturan. Sementara untuk generasi barunya, Avanza dan Veloz sekarang pakai platform DNGA. Yang diuji resmi oleh ASEAN NCAP memang Veloz, tapi strukturnya dan sistem keselamatannya identik dengan Avanza. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Veloz 2022 berhasil mendapat 5 bintang dengan skor 27,9 poin dari 32 poin untuk perlindungan penumpang dewasa. Jadi, meskipun Avanza generasi baru belum diuji langsung, dari platform dan hasil uji kembarannya bisa dibilang peningkatan keamanannya sangat signifikan dibanding generasi lama. Kalau kita pikirkan lagi, fitur keselamatan di Avanza itu sebenarnya cara ilmuwan dan insinyur untuk mengakali hukum fisika. Jadi mereka tidak bisa menghapus gaya benturan, tapi bisa mengatur waktu perlambatan, sehingga gaya yang dirasakan tubuh manusia itu jauh lebih kecil. Jadi fitur-fitur seperti sabuk pengaman yang menahan tubuh pelan-pelan, airbag yang jadi bantal darurat, crumple zone yang menyerap energi, dan sistem elektronik yang menjaga mobil agar tidak hilang kendali, ini semua bekerja sama untuk memberi kita kesempatan yang lebih besar untuk selamat. Dan jangan lupa, mau secanggih apapun teknologi, itu semua bakal percuma kalau kita sendiri tidak peduli dengan keselamatan kita. Jadi kita perlu mulai dari hal sederhana. Selalu pakai seat belt, jangan kebut-kebutan, dan jaga jarak aman. Jadi kesimpulannya, Avanza ini sudah dibekali fitur keselamatan yang cukup mumpuni. Dengan adanya fitur-fitur ini, gaya benturan atau impact momentum yang seharusnya langsung diterima pengemudi bisa diredam, sehingga peluang untuk kita selamat itu jauh lebih besar. Ini juga sekaligus menunjukkan betapa pentingnya ilmu fisika dalam menjaga keselamatan manusia. Lewat penerapan sederhana dari hukum impuls momentum, para insinyur bisa merancang teknologi keselamatan berkendara yang terbukti menyelamatkan jutaan nyawa. Bayangkan aja, berapa banyak nyawa yang mungkin sudah melayang jika fitur-fitur ini tidak pernah ada. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan soal fitur keselamatan Avanza dan kaitannya dengan hukum impuls momentum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.